Sedikit perih ya, Nek. Sebentar lagi selesai. Akhirnya, kamu datang. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan, hidup sendirian di gubuk reot tepi sungai, mengandalkan botol bekas untuk makan. Lalu, di tengah pasar, kau menemukan seorang nenek tua, lumpuh, diam, dan terluka. Tanpa tanya siapa dia, kau bawa pulang, merawatnya dengan apapun yang kau punya. Tapi, tepat sebulan kemudian, deru mobil-mobil mewah berhenti di depan rumahmu. Dan saat pintu terbuka, hidupmu berubah selamanya. Namun sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan tentunya subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu udara di tepi sungai masih basah oleh embun. Fatimah, gadis 22 tahun, berdiri di depan gubuk reot yang ia sebut rumah. Dindingnya terbuat dari papan bekas yang tak rapat. Atap seng berkarat yang kalau hujan bocor di beberapa titik. Lantainya tanah padat, dingin kalau subuh, panas kalau siang. Tak ada apa-apa di dalamnya selain tikar pandan yang sudah pudar, bantal tipis peninggalan ibunya, dan tungku batu bata yang selalu ia jaga bara apinya. Ia menghela napas, menatap foto kecil orang tuanya yang ditempel di dinding dengan paku berkarat. Foto itu mulai memudar, namun baginya setiap goresannya masih jelas. Ayah yang tersenyum lebar, ibu yang memeluknya erat. Mereka sudah lama tiada, meninggalkannya sendirian karena sakit yang tak sanggup mereka obati. Fatimah membelai sebentar foto itu, lalu mengambil karung lusuh, gunting kawat, dan mendorong gerobak kecil yang rodanya berdecit setiap kali dipaksa berputar. Hari itu ia berangkat lebih pagi, berharap bisa mengumpulkan botol plastik dan kardus sebelum diambil orang lain. Jalan menuju pasar melewati kebun pisang dan tanah lapang yang kering. Ia berjalan cepat. Matanya awas mencari apapun yang bisa dijual. Sesekali ia menyapa orang yang lewat dengan senyum tipis, menerima balasan singkat atau tatapan kasihan yang sudah biasa ia rasakan. Begitu masuk ke pasar, suasana langsung riuh. Terikan pedagang sayur bercampur bau bumbu dan minyak goreng panas. Fatimah mulai mengisi karungnya dengan botol kosong dari warung minuman, kardus dari lapak buah, dan potongan besi dari tukang reparasi. Ia bekerja cekatan, memanfaatkan setiap peluang kecil untuk menambah recehan. Menjelang siang, perutnya mulai mengeluh. Fatimah mencari sudut sepi di ujung lorong pasar, di dekat tumpukan peti sayur bekas. Ia duduk di sana, membuka bekal sederhana, 2 lembar roti tawar yang dibungkus plastik bening, dan sebotol air yang ia simpan sejak pagi. Ia memakan 1 lembar perlahan, berniat menyisakan yang lain untuk sore nanti. Saat itulah matanya tertarik pada sosok di kejauhan. Di dekat tumpukan sampah pasar, di tempat yang jarang orang mau mendekat, duduk seorang wanita tua. Rambutnya putih berantakan, wajahnya pucat dan keriput. Bajunya lusuh, warnanya tak jelas lagi, penuh debu dan kotoran. Ia duduk diam menunduk, tak bergerak sedikit pun. Orang-orang berlalu lalang tanpa memperhatikannya, seolah ia tak ada. Fatimah tertegun. Ada sesuatu di dalam dada yang membuat langkahnya terasa ringan tapi juga ragu. Ia bangkit, mendekati pelan, lalu berhenti tepat di hadapan wanita itu. "Nenek, maaf, nenek sedang menunggu seseorang," tanyanya pelan. Tak ada jawaban. Wanita itu bahkan tak mengangkat kepala. Hanya napasnya yang terdengar berat, seperti orang yang sudah menempuh perjalanan jauh. Fatimah mencoba lagi, kali ini dengan nada lebih lembut. "Nenek lapar." Mata wanita itu sedikit bergerak, tapi tetap tak bersuara. Melihatnya begitu lemah, Fatimah membuka bungkus rotinya, mengulurkan selembar yang masih tersisa. "Ini bekal saya. Tolong dimakan, Nek. Saya masih bisa cari lagi nanti." Wanita itu menatap roti,
lalu perlahan mengangkat tangan gemetarnya untuk mengambil. Ia memakannya cepat, tergesa-gesa seperti takut akan direbut kembali. Fatimah menuangkan air dari botol ke gelas plastik bekas dan memberikannya. Wanita itu meneguknya habis dalam sekali minum. Selesai makan, Fatimah kembali bertanya, "Nenek tinggal di mana? Mau saya antarkan pulang?" Wanita itu tetap diam. Tatapannya kosong. Fatimah mengamati lebih dekat dan terkejut melihat pergelangan kaki kanannya bengkak dan memar. Ada bekas luka kering seperti pernah terjatuh atau terseret. Ia mencoba menolong nenek itu berdiri, namun wanita itu meringis dan mengerang lirih. Tubuhnya bergetar. Kakinya jelas tak mampu menopang. Fatimah mengerti. Nenek ini tak bisa berjalan. Ia menoleh mencari cara, lalu melihat pedagang sayur langganannya. Dengan cepat ia meminjam gerobak besar pengangkut sayur. Setelah mendapat izin, ia mendorong gerobak itu ke hadapan nenek. "Nenek, maaf kalau nanti agak sakit. Saya akan bawa pulang ke rumah saya, biar bisa istirahat dan dirawat," ucapnya dengan mantap. Dengan penuh kesabaran, Fatimah mengangkat tubuh tua itu ke gerobak. Beratnya tak seberapa, tapi tenaga yang ia keluarkan membuat napasnya tersengal. Keringat membasahi dahinya. Setelah nenek duduk, ia mengikat pelan agar tidak terjatuh, lalu mulai mendorong keluar dari pasar. Suara roda gerobak yang berderit membuat orang menoleh. Sebagian bertanya, sebagian hanya memandang. Fatimah tak peduli. Langkahnya mantap, meski panas siang membakar punggungnya. Ia tak tahu apa yang menunggu di rumah nanti, tapi ia tahu satu hal. Ia tak tega meninggalkan wanita tua ini sendirian di pasar. Disinilah perjalanan mereka berdua dimulai, menuju gubuk kecil di tepi sungai, membawa serta cerita yang belum terungkap. Gerobak itu berderit pelan di sepanjang jalan tanah yang menghubungkan pasar dan tepi sungai. Matahari siang menusuk dari atas kepala, membuat bayangan tubuh Fatimah memanjang di tanah. Nafasnya terengah, tapi ia terus mendorong. Setiap tanjakan kecil memaksa kakinya menahan beban. Setiap turunan ia kendalikan agar gerobak tidak meluncur terlalu cepat. Di dalam gerobak, wanita tua itu duduk diam. Tangannya bertumpu di pangkuan. Wajahnya tertunduk, mata setengah terpejam. Kadang ia menarik napas dalam, kadang bibirnya bergerak samar, seolah menggumamkan sesuatu yang hanya dirinya mengerti. Fatimah beberapa kali menoleh, memastikan nenek itu tidak pingsan. Saat melewati lapangan kering, angin dari arah sungai membawa sedikit kesejukan. Fatimah memanfaatkan itu untuk beristirahat sebentar. Ia mengeluarkan botol air, menawarkannya. Nenek itu menatap, lalu menerima dengan tangan gemetar. Fatimah tersenyum tipis, lega melihatnya masih mau minum. Perjalanan kembali dilanjutkan. Jalan mulai sempit, melewati kebun pisang dan rumpun bambu. Suara daun yang bergesekan mengikuti langkah mereka. Di kejauhan sudah tampak atap seng berkarat gubuk Fatimah. Rumah sederhana itu berdiri miring di tepi sungai, seolah menunggu mereka tiba. Fatimah mendorong gerobak ke halaman kecil di bawah pohon pisang. Dengan hati-hati, ia membantu nenek turun, memindahkannya ke kursi reot peninggalan ayahnya. Kursi itu hanya punya satu sandaran lengan, kaki kirinya lebih pendek, sehingga Fatimah menyelipkan pecahan kayu di bawahnya agar tidak goyah. "Nek, sebentar ya. Saya ambil air bersih dulu," ucap Fatimah sambil berlari kecil ke belakang rumah. Ia mengambil ember, mengisinya dengan air sungai yang telah ia saring dengan kain bersih. Air itu ia tuang ke baskom kecil. Dengan kain lap yang hanya ia gunakan untuk hal-hal penting, Fatimah mencuci luka di pergelangan kaki nenek. Wanita itu meringis, tapi tidak menolak. Fatimah meneteskan obat merah sisa di botol kecil, lalu membalut luka dengan potongan kain bersih yang ia sobek dari kaosnya sendiri. Selesai membersihkan luka, Fatimah masuk ke dalam, mengambil baju peninggalan ibunya yang paling rapi. Meski warnanya pudar dan satu kancing hilang, baju itu harum sabun. Dengan hati-hati, ia menggantikan baju nenek, lalu menyisir rambut putihnya dengan sisir kayu. Semua dilakukan dengan sabar, seakan merawat ibunya sendiri. Sore hari, Fatimah menanak nasi sebakul kecil, menghangatkan sayur bening,
dan menggoreng telur satu-satunya yang tersisa. Ia meletakkan piring di depan nenek. Makan, Nek, biar tenaganya kembali. Nenek menatap piring itu lama sekali, lalu perlahan mengambil sendok. Tangannya bergetar, namun sendok itu tetap sampai ke mulut. Ia mengunyah pelan, menelan dengan susah payah, tapi habis. Fatimah tersenyum melihatnya. Setelah makan, Fatimah mengajak nenek duduk di teras menghadap sungai. Senja mulai turun, memantulkan cahaya oranye di permukaan air. Suara burung pulang ke sarang. Suara jangkrik mulai terdengar. Fatimah bercerita pelan tentang masa kecilnya di rumah itu, tentang ayahnya yang suka memancing, tentang ibunya yang pandai membuat kue pisang. Nenek tetap diam, tapi sesekali matanya bergerak mengikuti arah tangan Fatimah yang menunjuk perahu atau burung yang lewat. Di sudut bibirnya, ada getar halus yang belum menjadi senyum, tapi cukup membuat hati Fatimah hangat. Malam datang. Fatimah menyiapkan tikar di dekat pintu untuk tidurnya sendiri. Sementara nenek tetap di kursi reot yang sudah ia lapisi selimut tipis. Lampu minyak kecil menyala redup. Nenek, kalau butuh sesuatu, panggil saja pelan. Saya pasti dengar, kata Fatimah sebelum memejamkan mata. Malam itu ia tidur dengan telinga waspada. Sesekali ia bangun, memastikan nenek baik-baik saja. Dan setiap kali ia melirik, nenek itu masih duduk, menatap keluar jendela papan yang terbuka sedikit. Tatapannya jauh, seolah menembus malam, menunggu sesuatu, atau seseorang. Di luar, sungai berbisik pelan. Fatimah tak tahu bahwa sejak hari ini, hidupnya mulai berjalan ke arah yang tak pernah ia bayangkan. Sesuatu sedang bergerak dari kejauhan, mendekat perlahan, membawa rahasia besar yang akan mengubah segalanya. Pagi pertama setelah nenek itu tinggal di gubuknya, Fatimah bangun lebih awal. Udara masih lembab. Aroma sungai bercampur tanah basah mengisi hidungnya. Ia menjerang air, membuat teh manis tipis, lalu menyiapkan bubur sederhana dari beras sisa kemarin. Uap panas menguap dari mangkuk tanah liat, memenuhi ruang sempit itu. Ia menghampiri nenek yang masih duduk di kursi reot. Nek, coba makan sedikit ya. Biar ada tenaga. Wanita tua itu menatap bubur, lalu memandang Fatimah. Tak ada kata yang keluar, tapi ia menerima sendok itu perlahan. Tangannya masih gemetar, namun kali ini ia tidak menunduk. Mata tuanya bertemu dengan mata Fatimah, meski hanya sebentar. Hari-hari berikutnya Fatimah memutuskan untuk tidak memulung terlalu jauh. Ia lebih banyak tinggal di rumah, membersihkan halaman, menjemur kain, atau sekadar duduk di teras sambil mengipas nenek. Kadang ia menunjukkan burung yang hinggap di dahan, perahu kecil yang lewat di sungai, atau anak-anak yang bermain bola di lapangan. Setiap kali Fatimah menunjuk sesuatu, nenek itu mengikuti dengan pandangan. Minggu pertama, nenek masih diam. Hanya tatapan mata yang mulai berubah, tak sekelam saat pertama bertemu. Fatimah belajar membaca isyarat. Kapan nenek haus, kapan ingin duduk di luar, kapan ingin kembali ke dalam. Ia tak memaksa berbicara, hanya membiarkan suasana nyaman tumbuh. Suatu sore, Fatimah menyapu halaman yang dipenuhi daun pisang kering. Angin berhembus lembut dari arah sungai. Ia berhenti sebentar untuk mengelap keringat, lalu menatap ke teras. Nenek itu sedang menatapnya. Tatapan yang kali ini terasa berbeda, seperti mengamati seseorang yang berarti. Fatimah tersenyum. Nenek tidak membalas senyum itu, tapi tatapannya tidak berpaling. Malamnya, setelah makan seadanya, Fatimah duduk di lantai dekat kursi reot itu. Ia mulai bercerita tentang masa kecilnya. Bagaimana ia dulu pernah jatuh ke sungai saat mengejar layangan, dan bagaimana ayahnya terjun menyelamatkannya. Saat Fatimah tertawa kecil mengingat wajah panik ayahnya waktu itu, ia melihat sudut bibir nenek sedikit bergerak. Bukan senyum penuh, tapi getar halus yang membuat Fatimah yakin, ada dinding di hati nenek yang mulai retak. Masuk minggu kedua, perubahan kecil itu makin jelas. Ketika Fatimah memakaikan baju bersih, mata nenek kini menatap langsung ke wajahnya, tidak lagi kosong. Saat Fatimah bergurau tentang betapa longgarnya baju itu di tubuh kurus nenek, seulas senyum tipis muncul.
Senyum itu cepat sekali hilang, tapi Fatimah melihatnya, dan itu cukup membuat hatinya bergetar. Pagi hari Minggu ketiga, Fatimah mencoba membuat makanan berbeda, nasi tim lembut dengan sayur rebus. Ia meletakkan piring di pangkuan nenek, lalu bertanya sambil duduk di hadapannya. Enak enggak, Nek? Ada jeda sejenak. Lalu, untuk pertama kalinya, suara serak itu keluar. Enak. Hanya satu kata. Tapi bagi Fatimah, rasanya seperti mendengar lonceng kebahagiaan. Sejak saat itu, nenek mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana. Mau makan apa? Mau duduk di mana? Mau minum sekarang atau nanti? Suaranya lemah, tapi ada rasa hangat yang mengikuti. Fatimah tahu, hubungan mereka tak lagi hanya tentang belas kasihan. Ini sudah menjadi ikatan yang sulit dijelaskan. Malam di minggu terakhir bulan itu terasa lebih damai. Fatimah menatap nenek yang tertidur di kursi reyot, dengan selimut tipis menutup kakinya. Di luar, sungai berkilau diterpa cahaya bulan. Fatimah tak tahu bahwa ketenangan ini sebentar lagi akan dipecahkan oleh sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Sebab, di kejauhan, ada deru mesin kendaraan yang mulai mendekat. Bukan gerobak, bukan sepeda. Suaranya berat, mewah, dan asing bagi jalan sempit di tepi sungai. Dan ia sedang bergerak ke arahnya. Siang itu matahari menembus celah atap seng gubuk Fatimah, membuat ruangan kecil itu terasa seperti tungku. Fatimah duduk di halaman, lututnya terlipat. Tangannya sibuk mengganti perban di pergelangan kaki nenek. Luka itu mulai mengering, walau masih ada bengkak di beberapa bagian. Nenek duduk di kursi reyot, wajahnya teduh. Tatapannya mengikuti gerakan tangan Fatimah. Sedikit perih ya, Nek, sebentar lagi selesai, ucap Fatimah pelan. Nenek hanya mengangguk tipis. Angin siang membawa aroma anyir sungai bercampur bau tanah panas. Fatimah mengelap keringat di keningnya dengan ujung lengan kaos. Ia hendak mengambil kain bersih ketika suara asing tiba-tiba memecah kesunyian. Deru berat dari beberapa mesin kendaraan, bergema dari arah jalan tanah di luar. Suara itu berbeda dari motor pedagang atau becak barang yang biasa lewat. Suaranya halus tapi bertenaga, seperti mobil-mobil besar yang pernah Fatimah lihat di televisi di warung tetangga. Fatimah menegakkan badan. Nenek menoleh ke arah jalan. Matanya sempat berkedip lebih cepat dari biasanya. Beberapa detik kemudian, dari tikungan sempit di antara pohon pisang, muncullah barisan mobil hitam mengilap. Bodinya besar, kacanya gelap. Ban mereka memutar tanah kering, meninggalkan debu yang mengepul tinggi. Cahaya matahari siang memantul di bodi mobil, membuatnya tampak seperti benda asing di kampung miskin itu. Gerobak sayur yang terparkir di pinggir jalan tergeser pelan karena memberi ruang. Anak-anak yang sedang bermain bola berhenti, menatap tanpa berkedip. Bahkan ayam-ayam yang biasanya berani menyeberang jalan kini menyingkir ke semak. Mobil pertama berhenti tepat di depan gubuk Fatimah. Pintu depannya terbuka, dan dari dalam keluar seorang pria tinggi berjas merah marun. Kancing bajunya mengilap. Sepatunya hitam mengkilat. Langkahnya mantap. Di belakangnya, 3 pria berjas hitam dengan tubuh kekar keluar dari mobil lain, berdiri berjajar seperti pelindung. Fatimah langsung bangkit. Tubuhnya kaku. Dadanya berdebar tak karuan. Apa mereka datang untuk menagih hutang? Tidak mungkin. Ia tak pernah meminjam uang. Tapi mengapa menatap ke arahnya? Dan, ke arah nenek? Salah satu pria berbadan tegap maju setapak, memandang ke dalam gubuk seolah memastikan sesuatu. Fatimah spontan berdiri di depan nenek, seperti perisai hidup. Ada perlu apa di sini? Suaranya bergetar, tapi matanya mencoba tegas. Pria berjas merah marun itu berhenti 2 langkah di hadapan Fatimah. Ia menatap tajam, namun bukan tatapan marah, melainkan tatapan penuh selidik. Fatimah hendak bicara lagi, tapi sebelum kata-kata itu keluar, nenek di kursi reot itu bersuara. Suaranya tidak lagi sepelan bisikan seperti biasanya, tapi jelas terdengar. Akhirnya, kamu datang. Fatimah membeku. Kata-kata itu menusuk telinganya, penuh emosi yang tak ia pahami. Pria berjas itu terhenti, matanya melebar, lalu berkaca-kaca. Nafasnya tercekat,
Seakan ia baru menemukan sesuatu yang hilang sangat lama. Fatimah menoleh ke nenek, lalu kembali ke pria itu, bingung. Siapa orang ini? Kenapa nenek yang selama sebulan tak pernah bercerita apa-apa tiba-tiba bicara seperti itu padanya? Hening menyelimuti halaman kecil itu. Debu dari roda mobil masih melayang di udara, sementara tatapan semua orang tertuju pada satu titik, kursi reot di mana nenek duduk, dan di depannya, pria berwibawa yang kini menatapnya seperti menatap bagian dari dirinya sendiri. Sesuatu yang besar akan terungkap. Tapi Fatimah belum tahu apa. Yang ia tahu, detak jantungnya makin keras, dan udara di sekitarnya terasa semakin berat. Pria berjas merah marun itu melangkah maju perlahan. Sepatunya yang mengilap menjejak tanah halaman gubuk, menyisakan bekas yang kontras dengan debu kering. Fatimah mundur setapak, tapi tetap berdiri di depan nenek, matanya waspada. Nenek, suara pria itu parau, seolah menahan sesuatu di dadanya. Nenek itu menatap, dan untuk pertama kali sejak Fatimah mengenalnya, sorot matanya begitu hidup. Ada campuran rindu, lega, dan kesedihan yang sulit dijelaskan. Pria itu berlutut di hadapan kursi reot, memandang nenek itu dari dekat. Saya mencarimu kemana-mana, ucapnya dengan nada yang terdengar seperti pengakuan. Fatimah memandang keduanya bergantian, merasa seperti orang asing yang tiba-tiba masuk ke dalam cerita yang tak ia ketahui. Tangannya mengepal di sisi tubuh, mencoba menahan kegelisahan. Siapa kalian? Kenapa ke sini? Pria itu menoleh pada Fatimah. Tatapannya berubah lembut, tapi juga penuh rasa ingin tahu. Kau yang merawat beliau? Fatimah mengangguk pelan. Ya, saya menemukannya di pasar. Kakinya luka. Dia tak bicara apa-apa, jadi saya bawa ke sini. Salah satu pria berjas hitam maju, hendak bicara, tapi pria merah marun itu mengangkat tangan memberi isyarat untuk diam. Ia kembali menatap nenek itu, matanya memerah. Kenapa? Kenapa bisa di sini? Siapa yang? Suaranya terhenti, seakan ia sadar banyak telinga yang mendengar. Nenek itu hanya menggeleng pelan. Lalu, tiba-tiba, ia mengulurkan tangannya yang keriput, menyentuh pipi pria itu. Sentuhan itu membuatnya menunduk, memejamkan mata. Fatimah melihatnya, dan untuk alasan yang ia tak mengerti, hatinya ikut bergetar. Angin siang berhembus, membuat daun pisang di halaman berdesir. Semua orang di sekitar terdiam, seolah menunggu kata pertama yang akan memecahkan misteri ini. Tapi nenek itu tidak berkata lebih banyak. Ia hanya menggenggam tangan pria itu, erat sekali, seakan takut akan kehilangan lagi. Fatimah merasakan suasana ini mulai menekan. Ia mundur sedikit, memberi jarak, namun matanya tak lepas dari keduanya. Rasa penasaran mulai membakar pikirannya. Siapa sebenarnya pria ini? Dan kenapa nenek tiba-tiba begitu mengenalnya? Di belakang, pintu mobil terbuka. Dari dalam, seorang wanita berpenampilan anggun keluar. Rambutnya disanggul rapi, bajunya mahal, parfum mewah tercium bahkan dari jarak beberapa langkah. Wanita itu memandang nenek di kursi reot. Lalu tatapannya melirik cepat pada Fatimah. Ada sesuatu di mata wanita itu, seperti kejutan, tapi diselimuti ketidaksenangan. Fatimah merasakan hawa aneh. Wanita itu berjalan mendekat. Langkahnya mantap. Pria berjas merah marun menoleh. Wajahnya mengeras. Kau, katanya pelan, tapi penuh tekanan. Wanita itu berhenti. Bibirnya tersenyum tipis, tapi mata tetap dingin. Nenek itu menunduk sedikit. Genggaman di tangan pria itu semakin erat. Fatimah hanya berdiri di sisi. Jantungnya berdetak cepat. Ia tahu, sesuatu yang lebih besar dari yang ia bayangkan sedang terjadi. Dan ia berada tepat di tengah-tengahnya, tanpa sedikit pun persiapan. Wanita anggun itu berhenti tepat 2 langkah di depan kursi reot. Sepatunya yang berhak tipis menginjak tanah berdebu. Namun ia seolah tak peduli. Senyumnya masih terpasang, namun tatapannya menusuk. Jadi, di sini kau, katanya lirih. Matanya tak lepas dari nenek itu. Nada suaranya terdengar seperti seseorang yang menemukan barang hilang, tapi tanpa rasa senang.
Pria berjas merah marun menegakkan tubuhnya. Jaga bicaramu, ucapnya datar namun tegas. Fatimah memandang bergantian, merasa makin bingung. Wanita ini tampak mengenal nenek, tapi dari caranya bicara, ada sesuatu yang tidak beres. Wanita itu mengalihkan pandangan ke Fatimah. Kau yang merawatnya? Fatimah mengangguk. Ya, saya menemukannya di pasar. Beliau tidak bisa berjalan. Saya pikir. Kau pikir kau pahlawan. Potongnya cepat. Senyum tipis itu melebar sedikit. Tapi matanya tetap tajam. Kau tak tahu siapa dia sebenarnya. Fatimah menelan ludah. Ada nada meremehkan di suara wanita itu yang membuatnya tak nyaman. Pria merah marun itu melangkah setengah langkah ke depan. Seolah menjadi perisai bagi nenek. Cukup. Aku yang akan mengurus beliau. Dan aku akan mencari tahu. Siapa yang membiarkan ini terjadi? Kata-katanya mengandung kemarahan yang ditahan. Fatimah bisa melihat rahang pria itu mengeras. Ia lalu menoleh sebentar pada nenek. Dan di saat yang sama, nenek itu menatapnya kembali. Ada percakapan tanpa suara di antara mereka. Sesuatu yang dalam, yang Fatimah sama sekali tak mengerti. Angin berhembus lebih kencang, menggerakkan ujung selendang wanita anggun itu. Debu berputar di kaki mereka. Dari kejauhan, anak-anak yang tadi menonton mulai dibubarkan oleh para pria berjas hitam. Suasana halaman menjadi semakin tertutup, seolah yang tersisa hanya mereka berlima. Fatimah ingin bertanya, tapi mulutnya seperti terkunci. Ia merasakan sesuatu yang berat, seperti rahasia yang menggantung di udara. Wanita anggun itu menghela napas, lalu menoleh pada pria merah marun. Kalau begitu, bawalah dia. Urusanmu belum selesai. Ucapan itu diakhiri dengan tatapan singkat pada Fatimah. Tatapan yang seperti mengukur dan menilai dalam waktu bersamaan. Nenek itu menggeleng pelan, masih memegang tangan pria merah marun. Genggaman itu seperti memberi pesan. Jangan terburu-buru. Fatimah, yang sedari tadi mencoba memahami, hanya bisa berdiri di sisi kursi reot itu. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi ia yakin satu hal. Sejak mobil-mobil itu datang, hidupnya tak lagi berada di jalur yang sama seperti kemarin. Dan dari tatapan nenek kepadanya, Fatimah mulai merasa, entah bagaimana, ia akan menjadi bagian dari cerita besar yang akan terbuka. Suasana di halaman gubuk berubah menjadi tegang. Rombongan mobil hitam itu tetap terparkir berjejer di tepi jalan tanah. Mesin-mesinnya masih berderam pelan. Bau solar dan debu bercampur di udara panas siang itu. Pria berjas merah marun berdiri tegak di samping kursi reot. Pandangannya terfokus penuh pada nenek. Aku akan membawamu pulang, ucapnya pelan. Seolah itu bukan tawaran, tapi janji yang tak bisa ditawar. Fatimah, yang berdiri tak jauh di belakang kursi, spontan melangkah maju. Tunggu. Pulang. Kemana? Siapa kalian? Kenapa tiba-tiba datang dan mau membawanya? Suaranya bergetar, tapi ia berusaha terdengar tegas. Pria itu menatap Fatimah sejenak. Ada rasa terima kasih di sorot matanya. Tapi juga ada sesuatu yang ia sembunyikan. Kau sudah banyak berjasa. Aku tak akan melupakannya. Jawabnya singkat. Jawaban itu justru membuat hati Fatimah tidak tenang. Ia menoleh pada nenek, mencari jawaban dari mata tua itu. Namun nenek hanya menatapnya lembut, seperti meminta Fatimah percaya tanpa perlu bertanya. Wanita anggun yang tadi berdiri di sisi mobil melangkah maju lagi. Suaranya dingin, tajam seperti ujung pisau. Dia akan ikut kami. Di sini bukan tempatnya. Kau sebaiknya kembali pada hidupmu sendiri, gadis pemulung. Kata-kata itu menusuk telinga Fatimah. Ia menggenggam ujung roknya erat-erat, menahan diri agar tidak terpancing. Saya tidak peduli siapa kalian. Yang saya tahu, sebulan terakhir saya merawatnya. Dia sakit, dia lapar. Tidak ada satupun dari kalian yang ada di sini waktu itu. Jadi setidaknya, jelaskan dulu sebelum membawanya pergi. Para pria berjas hitam mulai bergerak, seperti hendak mendekat. Tapi pria merah marun itu mengangkat tangan, memberi isyarat untuk berhenti. Kita tidak akan bicara di sini.
Katanya sambil menatap langsung ke mata Fatimah. Kalau kau mau, ikut bersama kami. Tapi ingat, apa yang akan kau dengar mungkin akan mengubah hidupmu. Fatimah terdiam. Hatinya berdebar kencang. Di satu sisi, ia merasa takut. Tapi di sisi lain, rasa penasaran membuncah. Siapa sebenarnya nenek ini? Dan kenapa semua ini terasa begitu besar? Nenek itu memegang tangan Fatimah dengan erat. Sentuhannya hangat, tapi ada kekuatan yang mengalir dari genggaman itu. Tanpa suara, seolah berkata, ikutlah. Fatimah menatap nenek, lalu menatap pria merah marun itu. Debu di halaman terbang oleh hembusan angin. Semua terasa hening, padahal suara mesin mobil masih mengisi udara. Di detik itu, Fatimah tahu, apapun yang ia putuskan, langkah selanjutnya akan menyeretnya masuk ke dalam cerita yang jauh lebih besar daripada kehidupannya sebagai pemulung di tepi sungai. Fatimah berdiri di halaman berdebu itu, merasakan genggaman nenek yang tetap erat di tangannya. Pria berjas merah marun memberi isyarat kepada anak buahnya untuk membuka pintu mobil. Suara pintu mobil yang berat itu terbuka membuat Fatimah tersadar bahwa apa yang akan ia lakukan akan membawanya jauh dari kehidupan yang ia kenal. Nenek itu mencoba berdiri, tapi kaki tuanya masih lemah. Pria merah marun itu segera membungkuk, meraih tubuh nenek dengan hati-hati. Fatimah terkejut melihat kelembutan yang ia tunjukkan, kontras dengan sosoknya yang berwibawa. Nenek bersandar di bahunya, seolah percaya penuh. Masuklah, ujar pria itu kepada Fatimah. Suaranya tegas, tapi tidak memaksa. Fatimah menelan ludah. Ia melangkah perlahan, menaiki pijakan mobil hitam yang tinggi dan licin. Begitu masuk, udara sejuk dari pendingin langsung menyergap, membuatnya hampir menggigil. Tempat duduknya empuk, berlapis kulit halus, sangat berbeda dari tikar pandan di gubuknya. Nenek didudukan di kursi sebelahnya. Fatimah memegang tangannya, tak ingin lepas. Pintu mobil ditutup. Suara mesin kembali bergemuruh. Perlahan, mobil bergerak meninggalkan jalan tanah, menyusuri aspal yang mulus. Fatimah menatap keluar jendela. Rumah-rumah reot berganti menjadi deretan toko, lalu melewati gedung-gedung yang tinggi. Ia merasa seperti pindah ke dunia lain hanya dalam hitungan menit. Pria merah marun duduk di depan, sesekali menoleh ke belakang. Tatapannya singgah pada Fatimah dan nenek, lalu kembali ke jalan. Kau pasti bertanya-tanya, katanya, tanpa menunggu jawaban. Tapi biarkan semuanya dijelaskan di tempat tujuan. Di sana, kau akan mengerti. Fatimah tidak menjawab. Ia hanya mengencangkan genggaman tangannya pada nenek. Wanita tua itu memejamkan mata. Wajahnya terlihat lebih tenang dibanding sebelumnya. Fatimah memperhatikan, seakan perjalanan ini bukan hal baru bagi nenek, tapi justru sesuatu yang sudah ia nantikan. Sekitar setengah jam berlalu, mobil mulai memasuki kawasan yang berbeda. Pagar tinggi dengan gerbang besi besar terbuka otomatis. Jalan di dalamnya lebar, diapit taman rapi dan pepohonan tinggi. Bangunan megah mulai terlihat di ujung pandangan. Dindingnya berwarna putih bersih, dengan pilar-pilar besar dan jendela kaca yang berkilau. Fatimah menahan napas. Ia belum pernah melihat tempat seperti ini dari jarak sedekat itu, apalagi masuk ke dalamnya. Mobil berhenti tepat di depan pintu utama yang menjulang. Beberapa orang berpakaian formal sudah menunggu, membungkuk saat pintu dibuka. Fatimah membantu nenek turun, sementara pria merah marun berjalan di sisi mereka, seolah mengawal sesuatu yang sangat berharga. Langkah mereka memasuki bangunan itu terasa seperti melangkah ke dunia lain. Lantai marmer putih memantulkan bayangan mereka. Lampu gantung kristal berkilau di langit-langit tinggi. Aroma wangi lembut memenuhi udara. Fatimah merasa kecil sekali di tengah kemegahan ini. Namun di tengah kekagumannya, ia sadar satu hal. Semakin ia melangkah, semakin ia merasa jauh dari kehidupan lamanya, dan semakin dekat dengan rahasia besar yang selama ini disimpan nenek. Langkah kaki mereka bergema di aula besar itu. Fatimah memegang lengan nenek erat-erat, sementara pandangannya terus menyapu sekeliling. Dinding tinggi berwarna krem dengan ukiran halus, deretan lukisan keluarga,
dan karpet merah tebal yang membentang dari pintu masuk hingga ke ruang tengah. Pria berjas merah marun berjalan di depan, sesekali menoleh memastikan mereka masih mengikutinya. Beberapa pegawai berpakaian rapi berdiri di sisi lorong, menunduk hormat saat mereka lewat. Fatimah merasakan tatapan-tatapan penasaran itu, tapi ia tak berani membalas. Mereka tiba di sebuah ruangan besar dengan jendela tinggi yang menghadap ke taman. Sinar matahari sore masuk, membuat ruangan itu tampak hangat meski dikelilingi furnitur mewah. Pria itu menunjuk kursi empuk di dekat meja kecil. "Silakan duduk." Fatimah membantu nenek duduk lebih dulu, lalu ia sendiri duduk di kursi di sebelahnya. Tangannya tetap menggenggam tangan nenek. Ia merasa aneh, duduk di kursi yang begitu nyaman, namun hati dipenuhi rasa was-was. Pria merah marun itu duduk di hadapan mereka, menatap Fatimah dengan serius. "Aku ingin mengucapkan terima kasih, karena telah merawat beliau," katanya perlahan. "Tanpa kau, aku mungkin takkan pernah bertemu lagi." Fatimah menelan ludah. "Siapa beliau sebenarnya?" tanyanya hati-hati. Pria itu tersenyum tipis, tapi senyumnya mengandung kepedihan. "Aku akan ceritakan, sedikit." Ia menarik napas panjang, lalu mulai berbicara. "Beliau adalah orang yang sangat berarti bagiku. Sebulan lalu, beliau menghilang. Aku mencari kemana-mana, tapi tidak menemukannya. Lalu aku mendapat kabar samar bahwa ada seseorang yang melihatnya di sekitar pasar. Itulah sebabnya aku datang ke sana hari ini." Fatimah mendengarkan dengan saksama. Kata-kata pria itu terukur, seolah ia sengaja menahan banyak hal. Kenapa beliau bisa sampai di pasar? Tatapan pria itu berubah. Rahangnya mengeras. Karena ada orang yang tega meninggalkannya. Orang yang seharusnya menjaga, justru membiarkan beliau sendirian, terluka. Hatinya berdegup kencang. Fatimah ingin bertanya siapa yang dimaksud, tapi sebelum ia sempat membuka mulut, nenek menggenggam tangannya lebih erat. Sentuhan itu seperti isyarat agar ia tidak mendesak. Pria itu menatap nenek dengan pandangan yang syarat makna. "Sekarang beliau sudah kembali, dan aku akan pastikan, tidak ada seorang pun yang bisa menyakitinya lagi." Kalimat itu menggantung di udara, membuat Fatimah makin penasaran. Ia tahu cerita ini belum selesai, dan bagian terpenting masih disembunyikan. Tapi dari nada bicara dan tatapan mereka, ia bisa merasakan bahwa hubungan mereka jauh lebih dalam dari yang ia kira. Di luar jendela, cahaya sore mulai memudar. Bayangan pohon di taman merayap ke dalam ruangan, seolah ikut menyembunyikan rahasia yang belum terucap. Fatimah duduk diam, menunggu. Meski ia tahu, apapun yang akan terungkap nanti, hidupnya takkan pernah sama. Senja mulai merayap di luar jendela tinggi itu. Cahaya oranye tipis memantul di lantai marmer, menciptakan bayangan panjang pada kursi-kursi mewah. Fatimah masih duduk di samping nenek, sementara pria berjas merah marun berdiri menghadap jendela. Punggungnya tegak namun bahunya tampak tegang. Suasana ruangan hening, hanya suara jarum jam di dinding yang terdengar pelan. Fatimah ingin bertanya, tapi ada sesuatu dalam udara yang membuatnya menunggu. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka. Seorang pria tua berpakaian resmi masuk dengan langkah terburu-buru. Di tangannya ada map tebal berwarna coklat. Ia menatap sekilas Fatimah, lalu memandang pria merah marun itu. "Tuan, semua persiapan sudah lengkap. Ruang utama siap menerima Nyonya." Fatimah mengerutkan kening. "Nyonya?" gumamnya pelan. Pria merah marun itu menoleh. Tatapannya bergeser dari Fatimah ke nenek. Ia tersenyum tipis, lalu berjalan mendekat dan berlutut di hadapan kursi reot yang kini diganti kursi empuk. "Nenek, waktunya kembali ke rumahmu." Nenek itu mengangguk pelan, lalu matanya beralih ke Fatimah. Senyum lembut muncul di wajahnya, senyum yang selama ini Fatimah tunggu-tunggu. Dengan suara yang lebih jelas dari sebelumnya, ia berkata, "Fatimah, terima kasih. Kau telah menjadi keluargaku saat aku tak punya siapa-siapa di sisiku." Ucapan itu membuat dada Fatimah hangat sekaligus bergetar. "Nek," suaranya nyaris berbisik. Pria merah marun berdiri,
lalu berbicara dengan nada yang kini tak lagi menyembunyikan apapun. Beliau adalah nenekku. Wanita yang membesarkanku sejak kecil. Beliau adalah pemilik sah rumah ini, dan juga pewaris utama perusahaan yang namanya mungkin pernah kau dengar di radio atau televisi. Fatimah tertegun. Kata-kata itu seperti menghapus seluruh suara di ruangan. Ia menatap nenek di sampingnya, wanita tua yang ia temukan duduk di pasar, yang ia rawat dengan air bersih, baju peninggalan ibu, dan makanan seadanya. Ternyata adalah sosok berpengaruh yang dunia luar segani. Pria itu melanjutkan. Suaranya mengandung kemarahan yang tertahan. Beliau ditinggalkan di jalan oleh menantunya sendiri, bibiku, karena tamak dan ingin menguasai segalanya. Tapi Allah menolong, mempertemukannya denganmu. Fatimah menunduk. Matanya panas. Ia tak pernah mengira perbuatannya yang sederhana akan membawanya ke sini. Nenek itu memegang tangannya. Erat. Kau sudah menolongku tanpa tahu siapa aku. Itu yang membuatku yakin. Hatimu tulus. Mata tuanya berkilat lembut. Mulai hari ini, kau tak lagi sendiri, Fatimah. Pria merah marun menatap Fatimah. Nadanya mantap. Apapun yang kau perlukan, katakan padaku. Kau telah menyelamatkan orang paling berharga dalam hidupku. Hidupmu akan berubah mulai sekarang. Fatimah terdiam. Di luar, matahari tenggelam di balik pepohonan. Cahaya terakhirnya memantul di kaca jendela. Dalam hati, ia tahu, jalan hidupnya baru saja berbelok ke arah yang tak pernah ia bayangkan. Dan semuanya dimulai dari secuil roti di pasar, sebulan lalu. Udara pagi di halaman depan bangunan megah itu terasa berbeda dari udara di tepi sungai. Angin membawa aroma taman mawar, bukan bau lumpur dan anyir air sungai yang biasa Fatimah hirup setiap hari. Namun di balik semua ini, hatinya belum benar-benar percaya bahwa semua yang terjadi sejak siang kemarin adalah nyata. Ia duduk di kursi teras lebar, kursi rotan dengan bantal empuk yang menghadap langsung ke hamparan halaman rumput hijau. Nenek duduk di kursi sebelahnya, mengenakan baju bersih berwarna pastel yang membuat wajahnya terlihat segar. Fatimah menatapnya sekilas, masih teringat jelas sosok ini ketika pertama kali ia temui di pasar. Diam, lusuh, dan tak berdaya. Kini, bayangan itu terasa jauh. Pria berjas merah marun, yang akhirnya Fatimah ketahui bernama Ardan, mendekat dengan secangkir teh hangat di tangannya. Minum dulu. Kau terlihat lelah, katanya sambil menyodorkan cangkir. Fatimah menerimanya dengan kedua tangan, ragu sejenak sebelum berkata pelan. Saya masih belum mengerti, kenapa semua ini bisa terjadi pada saya. Ardan duduk di kursi seberang. Karena kau melakukan hal yang jarang orang mau lakukan. Menolong tanpa pamrih. Kata-kata itu terdengar sederhana, namun menancap di hati Fatimah. Ia menatap ke dalam cangkir, melihat uap yang naik pelan-pelan, seperti pikirannya yang berusaha mencerna semua ini. Seorang pelayan keluar dari pintu besar membawa nampan sarapan. Fatimah belum terbiasa dengan cara mereka bergerak cepat namun tetap tenang, meletakkan piring tanpa bunyi, lalu mundur dengan hormat. Nasi, sayur, roti, buah, semua tersaji rapi. Fatimah, yang selama ini terbiasa makan seadanya, hanya memandang sejenak sebelum nenek mendorong piring ke arahnya. Makanlah, kau butuh tenaga. Suara nenek kali ini penuh kehangatan, jauh berbeda dari bisikan lemah yang pernah ia dengar. Fatimah mengangguk, mulai makan perlahan. Sambil mereka menikmati sarapan, Ardan berbicara. Aku sudah mengatur agar semua kebutuhanmu terpenuhi. Mulai hari ini, kau tinggal di sini bersama nenek. Tidak ada lagi gubuk reot. Tidak ada lagi karung dan gerobak itu. Fatimah spontan menatapnya. Tapi, gubuk itu rumah saya. Di sanalah orang tua saya. Suaranya terhenti. Kenangan itu begitu melekat. Ardan menatapnya dengan pengertian. Aku mengerti. Gubuk itu tetap akan ada. Aku akan memugar dan menjaga semua yang ada di sana. Tapi aku ingin kau aman. Di sini, kau bisa hidup tanpa rasa khawatir. Fatimah menunduk, mencoba menerima kenyataan bahwa hidupnya benar-benar berubah. Namun di sudut pikirannya, ia sadar satu hal,
Perubahan ini juga akan membawa perhatian yang tidak semuanya baik. Kabar tentang Fatimah menyebar cepat. Hanya butuh 2 hari sampai warga desa di tepi sungai mendengar cerita bahwa gadis pemulung itu sekarang tinggal di rumah mewah bersama nenek kaya raya. Ada yang terkejut, ada yang iri, ada yang pura-pura senang. Beberapa wajah yang dulu sering memalingkan muka kini justru datang ke gerbang besar, berusaha menyapa. Bahkan pedagang pasar yang dulu menawar barang bekasnya terlalu murah kini datang membawa buah dan senyum lebar. Fatimah menerima mereka dengan sopan. Tapi hatinya tahu, tidak semua senyum itu tulus. Di antara semua kunjungan, ada satu wajah yang membuatnya kaget. Lila, tetangganya yang dulu sering mengejeknya karena bau dari karung botol bekas, kini berdiri di depan gerbang dengan bungkusan kecil di tangan. Fatimah, maafkan aku, ya. Dulu aku banyak salah, katanya. Suaranya dibuat selembut mungkin. Fatimah tersenyum tipis. Tidak apa, Lila. Semua orang punya masa lalu. Ia menerima bungkusan itu, meski ia tahu dalam hatinya bahwa permintaan maaf itu bukan sepenuhnya karena penyesalan, tapi karena posisi barunya sekarang. Malam harinya, Fatimah duduk di kamar tamu besar yang kini menjadi kamarnya. Lampu gantung kristal memancarkan cahaya lembut. Tirai tebal menutup rapat jendela. Namun pikirannya tidak tenang. Ia memandang nenek yang sudah terlelap di kamar sebelah. Ada pertanyaan yang belum ia berani ajukan, tentang apa yang sebenarnya terjadi sebelum ia menemukan nenek di pasar. Mengapa menantunya tega meninggalkan nenek seperti itu? Seakan menjawab pikirannya, pintu kamarnya diketuk pelan. Ardan masuk, duduk di kursi dekat ranjang. Kau terlihat gelisah, katanya. Fatimah menarik napas. Saya hanya ingin tahu kebenarannya. Ardan menatapnya lama. Lalu berkata, kau akan tahu, tapi bersiaplah. Bibiku tidak akan diam saja. Dia akan mencoba kembali mengambil apa yang menurutnya miliknya. Nama, Bibi, itu terdengar asing, tapi dari cara Ardan mengucapkannya, Fatimah bisa merasakan ancaman di baliknya. Ardan berdiri, menatap keluar jendela. Mungkin, kau akan menjadi sasarannya juga. Fatimah menelan ludah. Di hatinya, ia tahu kehidupan barunya ini tidak hanya membawa kenyamanan, tapi juga badai yang siap datang kapan saja. Dan ia belum tahu, badai itu akan datang lebih cepat dari yang ia kira. Pagi itu langit berawan. Matahari tertutup kabut tipis. Udara di halaman rumah besar itu terasa dingin, tapi suasana hati Fatimah jauh lebih dingin dari cuaca. Sejak Ardan memperingatkan malam itu, ia merasa seperti setiap suara asing di gerbang adalah tanda bahwa badai akan datang. Ia sedang membantu nenek sarapan di ruang makan ketika pintu besar itu terbuka. Suara langkah sepatu hak tinggi menggema di lantai marmer. Fatimah menoleh, dan jantungnya langsung berdegup kencang. Wanita anggun yang ia lihat pertama kali di halaman gubuknya kini berdiri di ambang pintu, bibinya Ardan. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya dipoles sempurna, dan tatapannya setajam belati. Senyum tipis muncul di bibirnya. Tapi itu bukan senyum hangat. Itu senyum yang membawa pesan. Aku datang untuk mengambil kembali yang menurutku milik. Ah, rupanya kalian sudah nyaman di sini, ucapnya sambil melangkah masuk tanpa diundang. Pandangannya bergeser dari Ardan ke nenek, lalu berhenti lama pada Fatimah. Dan kau, si pemulung itu. Fatimah menegakkan punggungnya. Saya hanya merawat beliau ketika tak ada seorang pun yang mau. Bibi itu tertawa kecil, suara yang terdengar merendahkan. Merawat? Jangan terlalu memuji diri sendiri. Gadis kecil. Kau hanya beruntung berada di tempat yang tepat saat waktunya tiba. Ardan berdiri di sisi nenek. Wajahnya mengeras. Cukup, Bibi. Kau sudah melewati batas. Kau meninggalkan nenek di jalan. Dan sekarang pura-pura peduli. Tatapan bibi itu berubah dingin. Aku tidak meninggalkan siapapun. Aku hanya memberi kesempatan pada takdir untuk bekerja. Lagi pula, rumah ini, perusahaan itu, semua akan lebih baik tanpanya. Fatimah merasakan darahnya mengalir cepat. Ia memandang nenek, yang duduk diam tapi matanya tajam menatap menantunya itu.
Kau pikir aku tidak tahu? Suara nenek tiba-tiba terdengar, serak namun tegas. Kau menginginkan semua ini untuk dirimu sendiri. Tapi kau lupa satu hal. Yang kau singkirkan itu adalah darah dagingku, dan aku tidak sendirian lagi. Bibi itu sempat tertegun, lalu menyipitkan mata ke arah Fatimah. Jadi kau sekarang bagian dari mereka. Fatimah berdiri, menatap langsung mata wanita itu. Saya tidak mengerti urusan harta dan jabatan. Tapi saya tahu satu hal. Saya tidak akan membiarkan orang yang pernah saya rawat kembali disakiti. Ketegangan di ruangan itu semakin tebal. Ardan memberi isyarat pada pengawal yang sudah berjaga di dekat pintu. Antar tamu ini keluar, katanya tegas. Bibi itu menoleh ke belakang, menyadari bahwa permainan kali ini bukan lagi miliknya. Kita akan lihat, berapa lama kau bisa bertahan, katanya pada Fatimah sebelum melangkah pergi. Setelah pintu tertutup, nenek menghela napas panjang. Dia akan kembali. Orang seperti itu tidak pernah menyerah, katanya lirih. Ardan menatap Fatimah. Tapi sekarang dia tahu, dia tidak hanya berhadapan denganku, tapi juga denganmu. Fatimah merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan hanya keberanian, tapi juga rasa memiliki. Ia bukan lagi gadis pemulung yang hanya berjuang untuk hari ini. Ia kini berdiri di sisi orang-orang yang mempercayainya, siap menghadapi apapun yang datang. Di luar, langit mulai cerah. Sinar matahari perlahan menembus awan, masuk melalui jendela besar dan menyinari wajah Fatimah dan nenek. Mereka saling menatap. Senyum hangat muncul di antara keduanya. Badai mungkin akan datang lagi. Tapi kali ini, Fatimah sudah siap berdiri di tengahnya. Pagi itu halaman rumah besar tempat Fatimah kini tinggal diterpa cahaya matahari yang lembut. Taman di depan beraroma mawar dan melati. Udara segar masuk lewat jendela besar yang terbuka setengah. Burung-burung kecil bertengger di pagar besi, berkicau seperti sedang menyambut hari baru. Fatimah duduk di kursi rotan di teras, memandang jauh ke gerbang besi tinggi yang kini menjadi batas barunya dengan dunia luar. Dulu, batas hidupnya hanyalah sungai keruh dan jalan tanah becek menuju pasar. Kini, pagar megah itu melindunginya, tapi juga membuatnya merasa seperti berada di dunia yang terpisah. Di sebelahnya, nenek duduk santai sambil membaca koran. Tubuhnya masih ringkih, tapi wajahnya memancarkan ketenangan. Fatimah senang melihat nenek mulai tersenyum lebih sering, meski sesekali masih terlihat bayang-bayang masa lalu di matanya. Suara langkah mendekat membuat Fatimah menoleh. Ardan, seperti biasa, mengenakan kemeja rapi dan celana bahan, membawa secangkir teh untuk nenek dan segelas jus jeruk untuk Fatimah. Pagi ini cerah sekali, ucapnya sambil duduk di kursi seberang. Fatimah tersenyum tipis. Iya, tapi entah kenapa, saya merasa agak gelisah. Ardan menatapnya. Gelisah kenapa? Fatimah menghela napas. Sejak kejadian waktu itu, saya merasa seperti semua orang melihat saya. Bahkan orang-orang yang dulu tidak peduli sekarang seperti ingin tahu semua hal tentang saya. Ardan meneguk kopinya pelan. Itu wajar. Perubahan besar selalu menarik perhatian. Tapi ingat, tidak semua perhatian itu tulus. Perkataan Ardan terbukti hanya beberapa jam kemudian. Menjelang siang, seorang pelayan masuk ke ruang tamu membawa sebuah amplop besar. Tuan, ini datang dari kantor berita. Mereka bilang penting. Ardan membuka amplop itu, mengeluarkan beberapa lembar kertas. Matanya langsung mengeras. Fatimah yang duduk di sofa ikut menoleh. Apa itu? Tanyanya. Ardan menatapnya sebentar sebelum menyerahkan salah satu kertas. Itu adalah foto Fatimah di pasar, mendorong gerobak dengan nenek duduk di atasnya. Foto-foto itu jelas diambil diam-diam, dan di bawahnya ada judul besar dari sebuah media. Pemulung tinggal di rumah mewah. Penyelamat atau penumpang gratis? Dada Fatimah berdegup kencang. Apa maksud mereka? Ardan menatap kertas itu dengan tajam. Ini, jelas ulah seseorang yang ingin membuatmu terlihat buruk, dan aku tidak perlu menebak siapa dalangnya. Fatimah menelan ludah. Ia langsung teringat tatapan bibi Ardan waktu terakhir kali bertemu. Tajam,
menilai, dan penuh niat tersembunyi. Sore itu, telepon rumah berdering berkali-kali. Ada wartawan yang meminta wawancara, ada yang ingin memotret, bahkan ada yang terang-terangan mengirim pesan bahwa mereka mendapat informasi dari sumber dalam tentang Fatimah. Ardan memerintahkan pengawal untuk memperketat penjagaan. Gerbang ditutup rapat, dan hanya tamu tertentu yang boleh masuk. Tapi berita itu sudah mulai menyebar di media sosial, membuat banyak orang berspekulasi. Fatimah duduk di kamarnya malam itu, menatap layar ponsel yang penuh pesan dari nomor tak dikenal. Ada yang menyemangati, tapi banyak juga yang sinis. Kata-kata mereka tajam, menusuk rasa percaya dirinya. Ia mematikan ponsel, lalu duduk di tepi ranjang. Matanya memanas, tapi ia menahan air mata. Ia tahu, ini belum apa-apa dibandingkan apa yang mungkin akan dilakukan Bibi Ardan selanjutnya. Di luar, langit mulai gelap. Fatimah menarik napas panjang, lalu berjalan ke kamar nenek. Wanita tua itu sedang duduk di kursi, menatap keluar jendela. "Nek," suara Fatimah bergetar. "Kalau nanti orang-orang membenci saya, apa Nek akan tetap percaya?" Nenek menoleh. Tatapannya penuh kelembutan. "Fatimah, orang yang mengenalmu tidak akan berubah hanya karena omongan orang. Dan aku sudah mengenalmu." Fatimah menunduk, merasakan genggaman tangan nenek yang hangat. Mungkin badai ini akan besar, tapi ia merasa sedikit lebih siap dengan nenek dan Ardan di sisinya. Namun, jauh di luar sana, Bibi Ardan sedang menyiapkan langkah berikutnya. Langkah yang bukan hanya akan menyerang citra Fatimah, tapi juga bisa mempengaruhi posisi nenek di mata publik. Keesokan paginya, suasana rumah sudah berubah. Para pengawal berjaga lebih rapat dari biasanya, dan ada mobil patroli yang mondar-mandir di depan gerbang. Dari balik jendela lantai 2, Fatimah melihat kerumunan kecil mulai terbentuk di luar pagar. Ada yang memegang kamera, ada yang menenteng mikrofon, dan ada pula yang hanya menonton, mencari sensasi. Ardan masuk ke ruang makan membawa koran. Ia meletakkannya di meja dengan gerakan pelan tapi tegas. "Mereka memuatnya di halaman depan," katanya, nadanya berat. Fatimah menatap koran itu. Foto dirinya mendorong gerobak di pasar terpampang besar. Judulnya mencolok, "Pemulung cantik, hidup mewah di rumah jutawan." Di bawahnya ada paragraf-paragraf yang dibuat seolah fakta, padahal jelas penuh bumbu fitnah, bahwa ia sengaja mendekati nenek demi harta, bahwa ia hanya berpura-pura baik, bahkan ada kalimat yang mengatakan ia pernah meminta uang pada pedagang pasar untuk merawat nenek. Fatimah memalingkan wajah. Semua itu bohong. Nenek yang duduk di kursi ujung meja menghela napas panjang. Bohong akan tetap menjadi bohong. Tapi masalahnya, orang lebih suka percaya pada cerita yang menarik daripada kebenaran yang membosankan. Ardan menatap Fatimah. Bibi yang melakukannya. Dia punya koneksi di media. Tujuannya jelas, menjatuhkan reputasimu, dan lewat itu, menyerang nenek. Fatimah menggenggam ujung roknya. "Kalau begitu, apa kita diam saja?" Ardan tersenyum tipis, tapi bukan senyum lega. "Tidak, tapi melawan di lapangan yang dia kuasai adalah kesalahan. Kita akan bermain di tempat yang dia tak sangka." Sementara itu, di luar pagar, wartawan berteriak-teriak memanggil nama Fatimah. Suara mereka bercampur dengan kilatan kamera. Beberapa bahkan mencoba memanjat pagar untuk mendapat gambar lebih jelas. Pengawal dengan sigap menegur dan mengusir mereka. Di desa tempat gubuk Fatimah berada, berita itu juga sudah sampai. Ada yang tak percaya, ada yang ikut mencibir. Lila, tetangga yang dulu sering mengejek, diam-diam mengirim pesan singkat, "Jangan dengarkan mereka. Aku tahu kau bukan seperti itu." Fatimah membaca pesan itu berulang kali, merasa sedikit terhibur. Namun tidak semua orang sebaik itu. Di pasar, beberapa pedagang mulai bergosip bahwa Fatimah memang licik. Kata-kata itu sampai juga ke telinganya lewat pelayan yang pulang berbelanja. Malamnya, Ardan memanggil Fatimah ke ruang kerjanya. Di sana, di atas meja kayu besar, sudah tersusun map-map tebal. "Ini bukti-bukti kebenaran," kata Ardan.
Rekaman CCTV pasar yang menunjukkan kau menolong nenek. Kesaksian pedagang yang tahu persis apa yang terjadi. Foto-foto perawatan di gubukmu. Semua ini akan kita simpan untuk saat yang tepat. Fatimah duduk, merasakan beban yang berbeda. Bukan hanya tekanan dari fitnah, tapi juga tanggung jawab untuk membersihkan nama nenek. Kapan kita akan menggunakannya? Ardan menatapnya dengan sorot tajam. Saat Bibi membuat langkah berikutnya, kita akan biarkan dia merasa di atas angin dulu. Lalu kita jatuhkan di hadapan semua orang. Fatimah mengangguk. Meski hatinya masih cemas, ada sesuatu dalam rencana itu yang membuatnya ingin bertahan. Ia tahu permainan ini bukan tentang siapa yang benar atau salah saja, tapi siapa yang punya kesabaran untuk menunggu waktu yang tepat. Di luar, bulan menggantung di langit, memantulkan cahaya pucat ke halaman rumah besar itu. Dari jauh, suara kamera wartawan masih terdengar, tapi bagi Fatimah, suara itu mulai terdengar seperti tantangan yang harus ia hadapi, bukan ancaman yang harus ia takuti. Namun, ia tidak tahu bahwa langkah besar Bibi sudah disiapkan dan akan menghantam lebih keras daripada berita di koran hari ini. 3 hari setelah berita pertama muncul, situasi di luar rumah belum mereda. Justru sebaliknya, jumlah wartawan bertambah dan gosip di luar makin liar. Fatimah hampir tidak keluar dari rumah, hanya menemani nenek, membaca buku, atau membantu di dapur. Namun di balik dinding, ia merasa seperti dunia luar sedang menunggu dirinya melakukan satu kesalahan. Pagi itu, sebuah undangan resmi tiba di meja makan. Surat itu datang dari yayasan sosial bergengsi di kota. Acara amal besar yang akan dihadiri tokoh penting, pengusaha, dan media ternama. Nama Ardan dan nenek tertera sebagai tamu kehormatan. Fatimah membaca undangan itu dari jarak dekat. Ini acara besar sekali, ucapnya pelan. Ardan mengangguk. Aku sudah menduga akan ada undangan seperti ini. Biasanya, Bibi juga datang. Dia tahu ini kesempatan yang sempurna untuk memamerkan citranya. Fatimah menatap Ardan. Kalau begitu, kita tidak pergi. Ardan menggeleng. Kita justru akan datang. Tapi kita akan siap. Ia menoleh ke nenek. Kita tunjukkan siapa yang sebenarnya menjaga kehormatan keluarga ini. Nenek tersenyum samar. Kalau ini waktunya, aku akan bicara di depan semua orang. Hari acara itu tiba. Fatimah mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda yang disiapkan penjahit khusus. Rambutnya digelung rapi. Wajahnya diberi rias tipis. Saat ia memandang cermin, ia hampir tidak mengenali dirinya. Bukan karena gaun atau riasan, tapi karena tatapan matanya sendiri yang lebih mantap. Mobil hitam panjang membawa mereka menuju gedung acara yang penuh lampu dan karpet merah. Begitu turun dari mobil, kilatan kamera menyambar dari segala arah. Fatimah menahan napas, mencoba tersenyum. Di dalam aula megah itu, meja-meja bundar tersusun rapi, dihiasi lilin dan bunga segar. Musik lembut mengalun. Fatimah duduk di meja utama bersama nenek dan Ardan. Suara percakapan dan tawa memenuhi ruangan, hingga tiba-tiba, suasana di sekitar meja mereka berubah. Bibi Ardan masuk. Gaun merah marun membalut tubuhnya, perhiasan berkilau di leher dan pergelangan tangan. Tatapannya langsung tertuju pada Fatimah. Senyum itu kembali muncul, senyum yang sama seperti saat di gubuk, senyum yang bukan untuk menyambut, tapi untuk menguji. Ia berjalan mendekat. Suaranya cukup keras untuk terdengar meja-meja di sekitarnya. Ah, ini dia gadis yang sedang dibicarakan banyak orang. Beberapa kepala menoleh. Fatimah merasakan tatapan tajam dari tamu-tamu di sekitarnya. Ia tahu inilah momen yang Bibi rencanakan, memancingnya di depan publik, berharap ia akan gugup dan salah bicara. Ardan hendak berdiri, tapi Fatimah menahan tangannya di bawah meja. Ia menatap Bibi itu, lalu tersenyum kecil. Malam ini saya hanya ingin menemani nenek. Kalau ada yang ingin bicarakan, mari nanti, di waktu yang tepat. Bibi itu sedikit terkejut, tapi cepat menutupinya dengan tawa tipis. Tentu, kita pasti akan bicara. Ia lalu berbalik, melangkah menuju meja lain.
Namun Fatimah bisa merasakan, ini belum selesai. Justru ini baru permulaan. Dari kejauhan, lampu sorot bergeser ke panggung. Pembawa acara mulai memanggil nama-nama tamu kehormatan. Fatimah menggenggam tangan nenek, menyadari bahwa malam ini bisa saja menjadi titik balik, entah untuk kemenangan, atau untuk serangan yang lebih dalam. Dan di sudut aula, bibi itu sedang berbisik dengan seseorang yang memegang kamera. Musik pelan yang mengalun di aula megah itu seolah tak mampu meredam ketegangan yang Fatimah rasakan. Kilau lampu gantung kristal memantulkan cahaya ke gaun-gaun mahal para tamu, sementara tatapan-tatapan penuh rasa ingin tahu terus mengarah ke meja utama tempat Fatimah duduk bersama nenek dan Ardan. Fatimah menegakkan punggungnya. Ia sudah terbiasa menjadi pusat perhatian di pasar kecil, tapi ini berbeda. Di sini setiap tatapan adalah penilaian. Setiap bisik-bisik bisa menjadi senjata. Di seberang ruangan, Bibi Ardan berdiri dekat panggung, bercakap-cakap dengan seorang pria berjas abu-abu yang memegang clipboard. Sesekali ia melirik ke arah Fatimah, lalu tersenyum tipis. Fatimah bisa menebak, pembicaraan itu bukan tentang sesuatu yang baik. Pembawa acara naik ke panggung. Suaranya menggema lewat pengeras suara. Malam ini, kita akan mendengar sedikit cerita inspiratif dari tamu kehormatan kita. Mohon tepuk tangan untuk Nyonya Ratna. Nenek berdiri perlahan, dibantu Ardan. Fatimah ingin ikut mendampingi, tapi nenek menoleh sambil tersenyum. Tetap di sini. Nanti waktumu akan datang. Fatimah mengangguk, meski rasa penasaran membuat dadanya sesak. Ia memperhatikan nenek berjalan menuju podium. Sorot lampu mengikuti, membuat wajah tuanya terlihat berwibawa. Nenek mulai berbicara dengan suara yang mantap, menceritakan pentingnya kepedulian sosial dan bagaimana satu tindakan kecil bisa mengubah hidup seseorang. Fatimah merasa hangat mendengar kata-kata itu, apalagi saat nenek menatapnya singkat di tengah pidato. Tatapan itu seperti ucapan terima kasih yang tak terucap. Tepuk tangan bergema saat nenek selesai. Tapi sebelum nenek sempat kembali ke kursi, pembawa acara kembali berbicara. Dan sekarang, kita akan mendengar kesaksian dari seorang tokoh muda yang baru-baru ini banyak dibicarakan. Fatimah membeku. Namanya disebut. Ia berjalan ke panggung diiringi tatapan tajam dari berbagai arah. Setibanya di podium, cahaya lampu terasa panas di wajahnya. Fatimah menatap ruangan sejenak, lalu mulai berbicara. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya gadis yang dulu tinggal di gubuk di tepi sungai, mencari botol dan kardus untuk makan sehari-hari. Sampai suatu hari, saya menemukan seorang nenek duduk sendirian di pasar. Dia tidak bicara, tidak minta tolong, tapi saya tahu dia butuh bantuan. Ruangan menjadi hening. Fatimah melanjutkan, suaranya mantap. Saya tidak tahu siapa beliau. Saya hanya tahu, saya tidak bisa meninggalkannya di sana. Saya merawatnya sebulan penuh, dengan apapun yang saya punya. Dan hari ini, saya berdiri di sini bukan karena kekayaan, bukan karena kemewahan, tapi karena saya percaya, kebaikan harus diberikan tanpa berharap balasan. Beberapa orang di ruangan mulai bertepuk tangan, tapi suara itu dipotong oleh tawa tipis dari sisi ruangan. Bibi Ardan berdiri, memegang mikrofon. Itu cerita yang indah. Tapi apakah semua orang di sini yakin itu benar? Bisik-bisik langsung memenuhi ruangan. Fatimah menatap bibi itu, lalu menatap ke arah Ardan yang sudah berdiri siap. Bibi melanjutkan, bagaimana kalau saya katakan bahwa ada orang yang melihat gadis ini, meminta uang di pasar untuk merawat nenek? Dan bahwa semua ini hanyalah cara untuk masuk ke rumah besar itu. Beberapa tamu terperangah. Kamera media mulai menyorot lebih dekat. Fatimah merasakan darahnya mengalir cepat. Tapi ia ingat kata-kata Ardan, tunggu waktu yang tepat. Fatimah menarik napas dalam, lalu berkata, kalau memang ada yang bilang seperti itu, saya ingin melihatnya, sekarang. Bibi terdiam sejenak, lalu memberi isyarat. Seorang pria membawa layar besar ke panggung. Semua mata menatap, menunggu bukti yang katanya dimiliki bibi. Fatimah berdiri tenang, tapi di dalam dadanya, ia sudah menyiapkan langkah berikutnya. Karena ia tahu, inilah saatnya membalik permainan.
Layar besar di panggung perlahan menyala, menampilkan gambar buram dari kamera ponsel. Beberapa tamu mencondongkan tubuh, mencoba melihat lebih jelas. Suara gaduh kecil terdengar di antara kursi-kursi, bisik-bisik yang penuh rasa ingin tahu. Bibi Ardan berdiri di sisi layar, wajahnya penuh keyakinan. Ini bukti yang akan membuka mata semua orang, ucapnya lantang. Gambar di layar mulai bergerak. Rekaman seseorang di pasar memperlihatkan sosok Fatimah berbicara dengan seorang pedagang. Rekaman itu dipotong tepat saat Fatimah menerima sesuatu dari tangan pedagang tersebut. Di layar, itu terlihat seperti uang. Beberapa orang mulai berbisik lebih keras. Sorot mata mereka beralih ke Fatimah, penuh keraguan. Bibi melangkah maju. Lihat, dia menerima uang. Katanya merawat tanpa pamrih. Tapi buktinya jelas. Fatimah berdiri tegak. Ia tidak membantah, hanya menatap layar itu tanpa bergeming. Ardan yang berdiri di dekat meja utama memberi isyarat ke kru teknis di belakang ruangan. Layar kembali gelap sesaat, lalu menyala lagi. Tapi kali ini, menayangkan rekaman penuh yang diambil dari CCTV pasar, bukan ponsel. Adegan dimulai dari sudut yang berbeda. Kamera memperlihatkan Fatimah mendorong gerobak berisi nenek melewati kios sayur. Ia berhenti di depan pedagang yang kemudian memberikan sebuah kantong plastik berisi roti dan buah. Fatimah menerimanya sambil tersenyum, mengucapkan terima kasih, lalu menolak saat pedagang itu menawarkan uang. Pedagang itu tetap memaksa, dan Fatimah menggeleng sambil berkata, "Kalau begitu saya ambil rotinya saja, Pak. Uangnya untuk keperluan Bapak." Suara rekaman jelas terdengar di seluruh ruangan. Semua mata kini beralih ke Bibi Ardan. Fatimah menatap tamu-tamu itu satu persatu. Itulah yang terjadi. Saya menerima roti dan buah, bukan uang. Dan saya menolak saat mereka ingin memberi uang. Silakan tanya langsung ke orang-orang di pasar, kalau tidak percaya. Ruangan menjadi hening. Ardan melangkah ke depan, berdiri di samping Fatimah. Ini bukan hanya soal membela Fatimah. Ini soal membela kebenaran. Bibi saya memotong rekaman untuk membuatnya terlihat buruk, demi kepentingan pribadinya. Dan ini, bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti itu. Nenek yang duduk di meja utama berdiri dengan bantuan tongkat. Suaranya lantang, meski sedikit bergetar. Kau meninggalkanku di jalan karena tamak. Kau berharap aku tidak akan kembali. Tapi Allah mengirim Fatimah untuk menolongku. Dan hari ini, semua orang di sini menjadi saksi siapa yang benar dan siapa yang penuh kebohongan. Wajah Bibi Ardan memucat. Beberapa tamu yang tadinya duduk kini berdiri, sebagian mengambil gambar, sebagian berbisik membicarakan kejadian itu. Ardan memberi isyarat pada pengawal. Tolong antar dia keluar. Bibi itu mencoba berkata sesuatu, tapi suaranya tenggelam oleh tepuk tangan yang mulai terdengar di ruangan. Fatimah menunduk sedikit, mencoba menahan air mata. Tepuk tangan itu bukan untuk kemewahan, bukan untuk jabatan, tapi untuk kebenaran yang akhirnya berdiri di tempat terang. Setelah acara selesai, beberapa tamu mendekat untuk memberi selamat dan menyatakan simpati. Fatimah menerima dengan rendah hati, sambil tetap berada di dekat nenek. Saat mereka meninggalkan aula, Ardan menatap Fatimah. Kau bukan lagi hanya penyelamat nenek. Kau bagian dari keluarga ini, dan itu selamanya. Fatimah tersenyum, menatap nenek yang menggenggam tangannya. Di luar, malam terasa hangat meski angin berhembus kencang. Ia tahu perjalanan hidupnya baru saja memasuki bab baru, bukan lagi sebagai pemulung di tepi sungai, tapi sebagai seseorang yang membawa cerita tentang ketulusan, keberanian, dan kebenaran. Dan entah kemanapun langkahnya akan membawanya setelah ini, ia tahu satu hal pasti, ia tak akan pernah berjalan sendirian lagi. Cerita selesai. Dari gubuk reot di tepi sungai, hingga duduk di samping pewaris perusahaan besar. Fatimah tak pernah meminta balasan, namun ketulusannya membawa ia ke keluarga yang baru. Kisah ini mengingatkan kita, bahwa kebaikan, sekecil apapun, selalu punya cara untuk kembali. Dan terkadang, balasan itu datang, jauh lebih besar dari yang pernah kita bayangkan. Cukup sampai di sini kisah hari ini.
Jika kalian suka dengan ceritanya, klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe channel ini, agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit perih ya, Nek, sebentar lagi selesai.